Teman-teman muda yang saya kasih dalam Kristus, saya mau bertanya, kalau teman-teman pacaran seperti apa sih? Apakah seperti adegan film Hollywood 17 tahun ke atas atau malah 21 plus plus? Hayo ngaku. Shalom, saya Joe. Dalam vlog dating hari ini, tema kita adalah kissing selama pacaran, dosa atau tidak. Physical touch atau sentuhan termasuk di dalamnya kissing merupakan satu hal yang penting dan termasuk dalam salah satu dari 5 macam love language. Itu menurut Dr. Gary Chapman. Sentuhan dapat menambah chemistry dari sebuah hubungan. Tidak mungkin kan teman-teman pacaran dengan orang yang tanpa ada perasaan ser-sersnya, ketemu ada dagdikduk-dagdikduknya misalnya, ya kan? Jadi batasan-batasan dalam kontak fisik selama pacaran sampai di mana sih? Apakah gandengan tangan saja cukup? Yakin? Rangkulan atau berpelukan? Kissing-kissing mungkin? Kecupan di dahi, di pipi, di bibir. Kalian sudah lakukan sejauh mana? Ayo ngaku. Physical touch posisinya berada di gray area antara love and lust, antara kasih dan hawa nafsu. Teman-teman harus sangat berhati-hati ketika masuk area ini. Terlebih statusnya kan masih dalam fase pacaran. Lust atau hawa nafsu seksual berbicara mengenai apa yang bisa menguntungkan saya. Sifatnya taking, bukan giving. Teman-teman tidak peduli akan kondisi pacar teman-teman, mau masa depannya seperti apa, atau relasinya sama orang tua bisa hancur, atau apapun. Yang penting teman-teman bisa memuaskan diri dan bisa mendapat keuntungan. Itulah lust. Itulah hawa nafsu. Jadi yang jadi masalah bukan sentuhan fisiknya, tetapi ketika ada sentuhan fisik tertentu membangkitkan nafsu atau tidak. Kita ambil contoh gandengan tangan misalnya. Pasangan, teman-teman atau pacar akan merasa sangat aman dan terlindungi ketika digandeng, apalagi ketika menyeberang jalan atau berjalan di kerumunan yang orang-orang tidak dikenal. Ia akan merasa terlindungi dan aman. Walaupun memang bergandengan tangan juga dapat membangkitkan suatu chemistry kepada hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Namun bergandengan tangan merupakan kontak fisik yang masih dapat dikatakan aman untuk menjalani hubungan yang kudus dan sesuai dengan firman Allah. Bagaimana dengan ciuman? Boleh tidak? Ketika merujuk atau melihat nilai-nilai kekristenan yang Yesus telah ajarkan, maka kita dapat menyadari bahwa berciuman berhubungan erat dengan hawa nafsu. Kita tidak akan menemukan istilah seperti berciuman untuk menjaga. Tidak mungkin kan kita teman-teman cium pacarnya bilang, supaya kamu aman ya, mari aku cium, kan tidak mungkin. Jadi sifatnya saya ingin merujuk kepada hawa nafsu untuk pemuasan diri. Berciuman dapat mendatangkan nafsu dan membangkitkan nafsu. Jadi hal ini sebaiknya dihindari. Terlebih kita semua adalah anak-anak Tuhan dan posisinya masih dalam fase berpacaran. Jangan menaruh diri kepada suatu pencobaan. Terus bagaimana caranya menghindari supaya gairah seksual tidak mendominasi dalam physical touch atau dalam berpacaran? Yang pertama, jaga pikiran tetap kudus. Matius 5 ayat 27-28 berkata seperti ini. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jadi yang pertama, pikiran kita harus dijaga tetap kudus. Caranya bagaimana? Tidak lain dan tidak bukan bangun relasi yang baik dengan Tuhan. Jadikan firman Tuhan, kitab suci sebagai gaya hidup teman-teman. Yang kedua, saya pernah diajarkan istilah atau cara sederhana membatasi kontak fisik selama pacaran. Batasannya sampai di mana? Kurang lebih seperti ini. Segala sesuatu yang teman-teman masih anggap wajar untuk dilakukan di hadapan orang tua pacar saudara, silahkan. Batas wajarnya sampai di situ.
Ketika dirasa sudah kelewatan atau sudah tidak nyaman dilakukan di hadapan orang tua teman-teman atau orang tua pacar teman-teman, berarti itu sudah kelewat batas. Jadikan ini sebagai patokan sederhana, patokan yang gampang dan mudah untuk diingat. Ketika sudah lewat dari situ, berarti sudah ada yang salah. Sudah harus mulai jaga jarak, sudah harus mulai membatasi diri supaya tidak keterusan dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Pada intinya, permasalahannya yang dihadapi bukan di kontak fisiknya, tetapi di hawa nafsunya. Maka ketika bergandengan tangan saja sudah ada perasaan bagaimana, sudah nafsunya sudah mulai naik, mendingan tidak usah bergandengan tangan, mulai batasi. Silakan ngobrol-ngobrol saja, ngobrol-ngobrol biasa. Apalagi sampai berpelukan, berciuman, itu akan lebih parah lagi. Sebaiknya lepaskan kebiasaan itu ketika itu sudah membuat nafsu teman-teman menjadi liar. Dosa atau tidaknya bukan pada sentuhannya. Tidak mungkin kan ketika teman tenggelam harus diberi nafas buatan, itu juga dianggap dosa, kan? Tidak. Jadi bukan masalahnya bukan di sentuhan fisiknya, tetapi apa yang ada dalam hati teman-teman. Apa yang ada dalam pikiran, keinginan-keinginan, dan akhirnya membuat kita jatuh ke dalam dosa percabulan. So, ayo berpacaran dengan kudus. Tentunya tujuannya sampai kepada pernikahan kudus. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang menonton vlog hari ini, biar kasih karunia Tuhan pun boleh tercurah ke dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semua boleh mengambil keputusan untuk berpacaran secara kudus sampai kepada pernikahan kudus. Terima kasih Tuhan, ini segenap doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa dalam vlog berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.